Mulai 2025 ini, pemerintah Indonesia secara resmi menaikkan batas usia pensiun pekerja dari sebelumnya 58 menjadi 59 tahun. Bahkan secara bertahap, batas usia pensiun akan dinaikkan menjadi 65 tahun. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan lebih luas bagi pekerja untuk memanfaatkan program jaminan pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Apa ya manfaatnya bagi pekerja? Apakah ini juga sekaligus langkah antisipasi aging population atau populasi menua? Kebijakan kenaikan usia pensiun pekerja tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun yang mengatur bahwa usia pensiun akan naik 1 tahun setiap 3 tahun hingga mencapai batas maksimal 65 tahun. Awalnya usia pensiun ditetapkan 56 tahun. Sejak 1 Januari 2019, usia pensiun meningkat jadi 57 tahun, kemudian 58 tahun pada 2022, dan kini 59 tahun mulai 2025. Kebijakan ini berdampak langsung pada hak pekerja untuk menerima manfaat pensiun dari program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan ini punya dampak langsung terhadap pekerja, terutama mereka yang selama ini mengandalkan manfaat program jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan kehidupan layak di masa tua. Selain itu, dengan usia pensiun yang bertambah, pekerja juga punya lebih banyak waktu untuk mengumpulkan dana pensiun yang nantinya bisa meningkatkan jumlah tabungan yang akan diterima saat memasuki masa pensiun. Nah, pekerja yang masih aktif bekerja di usia pensiun dapat memilih untuk tetap dipekerjakan hingga maksimal 3 tahun setelah usia pensiun. Mereka juga memiliki opsi untuk menerima manfaat pensiun saat berhenti bekerja. Meski nggak sedikit manfaatnya, kenaikan usia pensiun juga punya tantangan, terutama bagi pekerja yang merasa tidak mampu terus bekerja hingga usia tersebut. Selain itu, perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan internal untuk mengakomodasi perubahan usia pensiun sesuai aturan pemerintah. Langkah strategis menaikkan batasan usia pensiun ini sebenarnya sudah ditempuh Cina dan Jepang sebagai respon terhadap fenomena transisi demografi menuju aging population, yakni fenomena ketika proporsi penduduk lansia di suatu wilayah atau negara meningkat secara progresif. Secara teori, kebijakan menaikkan usia pensiun wajib diambil dengan mempertimbangkan kenaikan usia harapan hidup. Ekonom Australia-Indonesia Partnership for Economic Development Pipin Prastiono menilai tekanan terhadap pemerintah dalam masa aging population tidak akan terlalu berat apabila berbagai potensi dari periode bonus demografi dapat dikapitalisasi secara efektif. Namun apabila manfaat bonus demografi gagal diserap secara optimal, maka tekanan dari besarnya jumlah lanjut usia dalam populasi, misalnya dengan urgensi penyediaan berbagai bantuan sosial, akan lebih berat dibanding periode sebelum bonus demografi. Nah, dengan mengimplementasikan kebijakan kenaikan usia pensiun secara berkala, Indonesia secara tidak langsung akan mempersiapkan diri dalam mengantisipasi periode aging population yang pasti akan datang dan tidak bisa dihindari di masa depan. Tentunya kebijakan ini diharapkan meningkatkan produktivitas dunia kerja. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.